warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ambiko Atsuda Lintang dengan NIM 191400004 dan Syarifah Rahmatul Inayah dengan NIM 1914041 serta saya sendiri Aisyah Azahra dengan NIM 1914054. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi tentang instrumen dalam penelitian tindakan kelas. Seperti apa? Yuk simak video berikut ini. Baik, yang pertama yaitu pengertian instrumen penelitian tindakan kelas. Instrumen itu apa sih? Instrumen itu alat untuk mengukur informasi atau melakukan sebuah pengukuran. Jadi, instrumen penelitian tindakan kelas itu merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian atau bisa disebut juga dengan teknik penelitian. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan instrumen. Menurut Wina Sinjaya, yang pertama itu adalah masalah dan variabel yang diteliti. Jadi masalah yang diteliti itu harus jelas dan spesifik, sehingga memudahkan kita dalam menetapkan jenis-jenis instrumen yang diperlukan. Yang kedua yaitu sumber data atau informasi. Jadi sebelumnya itu kita harus mengetahui terlebih dahulu sumber data atau informasi yang jelas sebagai bahan dasar dalam menentukan isi serta sistematika dalam instrumen penelitian. Yang ketiga yaitu keterangan dalam instrumen itu sendiri. Keterangan dalam instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data baik dari kesahihan ataupun kebenarannya. Yang keempat yaitu jenis data. Maksudnya jenis data yang digunakan dalam instrumen ini harus jelas, sehingga peneliti dapat memperkirakan cara menganalisis data untuk memecahkan masalah penelitian. Yang kelima yaitu mudah dan praktis. Instrumen yang digunakan itu harus mudah dan praktis, akan tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun instrumen penelitian. Yang pertama, menganalisis variabel penelitian. Jadi langkah awalnya itu kita menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel, kemudian dikembangkan lagi menjadi indikator-indikator. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen yang akan digunakan. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi instrumen sebagai pedoman dalam merumuskan item-item dalam instrumen. Yang keempat yaitu menyusun item instrumen. Setelah menyusun kisi-kisi instrumen, langkah selanjutnya yaitu kita menyusun item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang akan digunakan. Selanjutnya itu ada langkah-langkah observasi dalam hal pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu ada pertemuan perencanaan. Di sini kegiatannya itu menyusun rencana observasi, maka perlu diadakan pertemuan bersama untuk menentukan urutan kegiatan observasi yang akan dilakukan itu seperti apa aja. Kemudian yang kedua, penetapan fokus observasi. Fokus observasi ini adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran tujuan dalam pelaksanaan observasi. Selanjutnya yaitu kriteria observasi dalam rangka penelitian tindakan kelas. Itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada peningkatan proses pembelajarannya, kemudian ada peningkatan hasil belajar seperti apa, kemudian ada peningkatan keterlibatan warga sekolah dalam tindakan perbaikan itu seperti apa. Selanjutnya yaitu instrumen observasi yang sering digunakan dalam PTK. Yang pertama ada checklist atau daftar cek. Checklist ini merupakan sebuah pedoman observasi yang berisi tentang daftar semua aspek yang akan diobservasi. Contohnya bisa dilihat dalam PPT ini. Selanjutnya yaitu ada catatan anekdot. Catatan anekdot merupakan alat observasi yang digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian yang memang dianggap penting. Kemudian ada rating scale atau skala penelitian. Ini hampir sama dengan checklist, namun aspek yang diobservasi ini dijabarkan ke dalam bentuk skala. Nah, kemudian di sini ada contoh format instrumen observasi dalam kegiatan pembelajaran berbasis tindakan kelas. Bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada judul penelitian tindakan kelasnya apa, hari, tanggal, tempat penelitian, kemudian siklus keberapa, waktu pengamatannya.
Dan di sini ada beberapa komponen yang perlu diamati. Contohnya itu seperti siswa aktif, siswa kooperatif, serta siswa yang dapat menyelesaikan tes. Kemudian di sampingnya ada kolom-kolom nomor siswa, itu nomor absensi, terus ada jumlahnya berapa. Nah, di bawahnya ada keterangan nama siswanya siapa aja, kemudian refleksi. Nah, refleksi ini berisi tentang hasil analisis adanya perubahan keaktifan siswa, kooperatif siswa, atau setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran tertentu. Selanjutnya adalah wawancara. Pengertian wawancara. Apa sih itu wawancara? Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan, baik secara tatap muka ataupun melalui media tertentu. Jadi, dalam pengertian lain atau pengertian lainnya, wawancara itu adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti. Selanjutnya, manfaat dari wawancara. Apa sih manfaat yang didapatkan dengan metode wawancara? Yang pertama itu sebagai alat pengumpulan data yang tidak dapat dilakukan melalui observasi. Wawancara ini ditempuh jika observasi ini tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, wawancara dapat digunakan untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh. Selanjutnya, wawancara memungkinkan untuk mendapatkan data yang lebih luas. Dengan adanya wawancara, peneliti akan mendapatkan data yang lebih luas dan lebih detail. Kemudian, wawancara mendapatkan penjelasan tentang pertanyaan yang kurang dipahami. Selanjutnya, berdasarkan bentuk pertanyaan dan jawaban dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pertanyaan tertutup, yaitu closed question, di mana memiliki pengertian yaitu bentuk pertanyaan tertutup ini di mana siswa hanya menjawab ya atau tidak. Kemudian selanjutnya pertanyaan terbuka, open question, adalah wawancara yang memberikan kesempatan bagi seluruh siswa atau siswinya untuk menjawab pertanyaannya sendiri dengan pemahamannya sendiri. Berikut adalah contoh format instrumen wawancara. Bisa dilihat bahwasanya format wawancara itu seperti biasa, yaitu menanyakan beberapa hal kepada responden, kemudian nanti responden menjawabnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tes. Tes sendiri itu merupakan salah satu instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa atau siswi dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi. Nah, kriteria instrumen tes ini hendaknya memiliki tingkat validitas, yaitu dapat mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian juga memiliki tingkat reliabilitas, yaitu tes dapat memberikan informasi yang konsisten. Nah, jenis-jenis tes berdasarkan jumlah pesertanya itu ada dua. Yang pertama yaitu tes kelompok. Jadi tes kelompok ini itu dilakukan secara bersamaan terhadap beberapa siswa atau siswi. Biasanya itu menggunakan metode cepat-cepatan menjawab. Nah, kemudian yang kedua yaitu tes individual. Nah, tes ini itu dilakukan kepada siswa atau siswi perorangan, tidak berkelompok seperti tadi. Dalam perencanaan tes terdapat 6 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pengambilan sampel dan pemilihan butir soal. Dalam pemilihan butir soal dilakukan berdasarkan pentingnya konsep atau teori yang diuji dalam hubungan dan perannya terhadap bidang studi tersebut secara keseluruhan. Nah, biasanya bidang studi itu dibagi menjadi beberapa pokok bahasan atau subpokok bahasan. Jadi tidak ada batas jumlah butir soal
dalam satu bahasan atau dalam satu sub pokok bahasan. Namun hendaknya jumlah butir soal itu sebanding dengan luas dan pentingnya pokok bahasan tersebut atau sub pokok bahasan. Nah, yang kedua yaitu tipe tes yang akan digunakan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada dua macam tes yang biasa digunakan, yaitu esai dan objektif. Nah, pemilihan tipe tes yang akan digunakan ini ditentukan oleh kemampuan dan waktu yang tersedia pada penyusunan tes. Yang ketiga yaitu aspek yang akan diuji. Ada 6 tingkatan kemampuan yang ingin diuji. Yang pertama yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi, atau yang biasa kita sebut dengan C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Selanjutnya yang keempat yaitu format butir soal, dimana yang sudah kita bahas tadi. Tipe tes ada dua, yaitu tes objektif dan tes esai. Yang pertama yaitu tes objektif. Tes objektif ini terdapat 3 format, yaitu yang pertama benar salah atau true false, dimana nanti siswa atau siswi disuruh mencari benar atau salahnya dari soal yang diberikan. Yang kedua yaitu menjodohkan atau matching. Jadi nanti siswa disuruh untuk menjodohkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu pilihan ganda atau multiple choice, dimana nanti siswa disuruh memilih salah satu saja yang benar dari jawaban yang tersedia. Kemudian yang kedua yaitu tes esai. Tes esai juga ada 3 format, yaitu yang pertama pertanyaan uraian, dimana nanti siswa ini disuruh untuk menguraikan jawaban yang tepat pada soal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu formatnya jawaban singkat atau short answer, dimana nanti siswa menjawabnya hanya yang diinginkan pada soal tersebut, jawabannya adalah jawaban singkat saja. Kemudian yang ketiga yaitu isian, dimana nanti siswa diharapkan melengkapi isian yang ada yang belum terisi pada soal tersebut. Yang kelima yaitu jumlah butir soal. Dari segi jumlah, tes objektif memiliki kekuatan lebih dibandingkan tes esai, karena waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tes objektif lebih singkat dibandingkan tes esai, sehingga memungkinkan jumlah butir soal yang lebih banyak. Kemudian yang keenam yaitu distribusi tingkat kesukaran butir soal. Jadi perlu diperhatikan bahwa soal yang memiliki tingkat kesukaran rendah hendaknya ditekankan di awal tes. Nah, sedangkan soal yang tingkat kesukarannya lebih tinggi diadakan pada akhir tes. Nah, hal ini itu dimaksudkan untuk memberikan motivasi agar peserta didik itu lebih terdorong, lebih semangat untuk mengerjakan soal tersebut, karena sudah tahu yang soal yang awal-awal itu masih gampang. Selain dari 6 poin yang sudah disebutkan, kita juga memerlukan beberapa pertimbangan lain. Yang pertama yaitu apakah akan menggunakan open book atau close book dalam tes tersebut. Kemudian yang kedua, apakah frekuensi pelaksanaan tes kita lakukan secara sering atau jarang. Kemudian yang ketiga itu apakah pelaksanaan tes itu diumumkan terlebih dahulu sebelum tes atau mendadak secara dadakan. Kemudian yang keempat itu bagaimana mode penyajian tesnya. Itu juga merupakan salah satu dari perencanaan tes. Selanjutnya kita akan membahas mengenai format tes. Dapat dilihat pada slide yang pertama yaitu tes objektif yang benar salah atau true false, di mana nanti siswa disajikan soal dan terdapat pernyataan pada soal tersebut. Nah, siswa disuruh untuk menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Yang kedua yaitu contoh format tes yang menjodohkan atau matching.
Dapat dilihat pada slide, yaitu terdapat pernyataan 1 dan pernyataan 2. Nah, nantinya siswa disuruh untuk menjodohkan antara pernyataan 1 dan pernyataan 2 tersebut yang seharusnya menjadi pasangan yang benar. Kemudian yang ketiga yaitu tes objektif pilihan ganda atau multiple choice, di mana nanti siswa disuruh memilih salah satu pada jawaban yang tersedia yang paling tepat. Selanjutnya yaitu contoh format tes esai. Yang pertama yaitu pertanyaan uraian, di mana pada slide terdapat soal berupa pertanyaan uraian. Jadi nantinya siswa disuruh untuk menguraikan jawaban yang tepat pada soal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tes esai jawaban singkat atau short answer, di mana nanti disajikan soal yang jawabannya itu hanya jawaban singkat saja. Kemudian yang ketiga yaitu tes esai isian atau completion atau fill in, di mana nanti siswa disuruh untuk mengisi soal yang belum lengkap tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari angket ataupun kuesioner. Apa sih itu angket ataupun kuesioner? Angket di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan daftar pertanyaan tertulis mengenai masalah tertentu dengan ruang untuk jawaban bagi setiap pertanyaan. Jadi maksudnya adalah angket itu adalah kumpulan beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian angket itu sama dengan kuesioner, yaitu suatu alat riset atau survei yang terdiri atas rangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari responden. Dapat beberapa prinsip untuk membuat angket penelitian. Yang pertama itu jelas. Jelas ini di dalam membuat angket harus menggunakan kata-kata yang jelas dan tepat agar responden ini dapat memahami angket yang telah dibuat. Kemudian yang kedua ini membantu ingatan responden. Angket ini dibuat itu harus sedemikian rupa sehingga memudahkan responden itu untuk menjawab angket yang telah dibuat, karena responden akan mengingat-ingat kembali jawaban atau pemikiran sehingga angket yang telah diberikan dapat terjawab dengan benar dan tepat. Selanjutnya adalah membuat responden bersedia untuk menjawab. Jadi angket atau kuesioner akan tidak ada artinya jika responden tidak mau atau menolak untuk memberikan jawaban. Hal ini bisa terjadi karena susunan pertanyaan ataupun kata-katanya kurang tepat. Jadi membuat angket atau kuesioner itu harus membuat susunan kata yang tepat dan jelas, atau mungkin kurang berkenan pada responden. Oleh karena itu, diusahakan seorang peneliti hendaknya tidak menanyakan hal yang sulit atau hal-hal yang bersifat pribadi di dalam sebuah angket. Selanjutnya adalah menghindari bias. Seringkali para responden itu mengetahui jawaban yang sebenarnya, akan tetapi para responden ini menolak untuk memberikan jawaban dan malah memberikan jawaban yang lain. Nah, untuk membuat angket ini maka harus memilih kata-kata yang jelas. Jangan memilih kata-kata yang mengandung unsur perkiraan, mungkin, atau yang mengandung makna yang ganda atau ambigu. Selanjutnya adalah jenis-jenis angket penelitian. Ada beberapa jenis angket penelitian. Yang pertama adalah angket terbuka atau open questionnaire. Angket penelitian terbuka memiliki maksud yaitu angket yang di dalamnya diberikan kolom-kolom yang nantinya dijawab bebas oleh responden.
jawaban pada angket terbuka ini tidak dibatasi dengan alternatif jawaban pada angket tertutup. Ini adalah angket tertutup, closed questionnaire. Angket tertutup maksudnya adalah angket yang di dalamnya sudah terdapat alternatif jawaban yang telah disediakan oleh peneliti, sehingga jawaban nantinya juga akan dijawab oleh responden. Nah, alternatif jawaban pada angket tertutup ini berupa ya atau tidak, atau mungkin alternatif atau opsi jawaban lainnya yang telah diberikan oleh peneliti, sehingga responden ini hanya menjawab sesuai jawaban yang telah diberikan oleh peneliti. Kemudian kombinasi angket penelitian tertutup dan terbuka. Terdapat kombinasi atau mungkin peneliti bisa menerapkan angket penelitian secara terbuka maupun tertutup. Contohnya mungkin seperti kita memberikan pertanyaan 1-5 itu pilihan ganda. Kemudian kita memberikan pertanyaan berbentuk esai, berbentuk tentang pengalaman atau yang telah diketahui oleh peserta didik, sehingga mereka bebas untuk mengutarakan hal-hal yang ada, sehingga ini bisa dikatakan menjadi angket terbuka dan tertutup kombinasi. Berikut adalah contoh-contoh angket terbuka, tertutup, dan kombinasi. Terima kasih. Itu penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.